Oh iya ini ekstra. Ekstra. Hai Mbak Esra. Dia masuk. Halo. Mana Mbak Estra? Mbak Esra, hai hai. Lambaikan tangan Anda. Rame. Halo, sebentar ya. Tahu-tahu ada yang masuk. Oh iya. Siapa yang bilang komentar tuh? Lihat tuh. Pagi Akon, Rahmi. Pagi, Rahmi. Pagi semua. Jauh, susah lihat. Makanya aku punya IG sendiri dong. Mbak Esra. Mbak. Pagi Rami. Rami 9. Ariana giveaway ya Pak. Hari ini ada namanya charity ya. Karena kita mau awal tahun harus ada charity-nya. Oke. Kamu nungguin dia Pak. Diundang. Baru gabung. Iya, tadi baru gabung. Hai Mbak Esra. Nah. Hai Mbak Esra. Terima. Semangat pohon calon bidi. Yes, semangat. Jalan apa? Bidi. Halo. Kok nggak bisa Mbak Esra? Terima. Secara langsung. Halo. Saya sudah accept Mbak Esra videonya. Halo. Ya Mbak Esra. Biasanya ada suara ya? Mbak, nggak ada suaranya Mbak. Udah. Siapanya? Iya, kebagi 2. Mbak Esra. Estra. Iya, makanya. Undang. Udah undang. Undang tuh bergabung. Mbak Esra. Nah. Hai. Suaranya Mbak. Hai. Masuk kok suaranya. Mantap. Selamat suara. Ya udah. Ayo, mulai. Bosnya di belakangnya kabut semua tuh. Ya udah, ayo mulai. Jangan. Lagi dingin. Oh, belakangnya. Wah, keren. Gimana nih, Mbak? Nggak pakai AC ya, bosnya ya. Dingin dong. Ya, selamat pagi Bu Seka. Lagi ya. Senang bisa ketemu dengan Bu Estra langsung nih. Iya. Ya, teman-teman antusias semua nunggu Bu Estra nongol. Sama-sama, saya juga semangat. Ya, saya mau perkenalkan yuk. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, salam sehat semua. Nah, Bu Estranya udah hadir di sini. Dia Bu Estra ini
seorang ibu yang luar biasa ya. Teman-teman semuanya udah tahu bahwa Bu Estra ini udah top mak top dah. Yang kita tahu Bu Estra ini seorang MDRT pertama yang mewakili Indonesia, Bu Estra ya pada saat itu ya. Kalau saya salah, tolong Bu Estra dibenerin. Kalau saya salah, bukan Bu Estra yang dibenerin, tapi saya yang dibenerin. Sama-sama. Ya Bu Estra ya. Kalau ada saya salah sebut, ya. Jadi Bu Estra untuk nggak buang-buang waktu Bu Estra kan Bu Estra ini kan lagi padat nih. Jadi saya mau langsung aja ke Bu Estra. Pagi ini ada pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman kita nih, semuanya Bu Estra nih. Nah, jadi waktu gabung ke dunia asuransi itu pengalaman yang paling menarik buat di bisnis ini apa Bu Estra ya? Buat Bu Estra. Ya, monggo Bu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat semua teman-teman ya. Oh ya, tahun baru juga, Happy New Year. Iya, kita sampai di tahun 2022 ya. Kita melewati pandemi hampir 2 tahun ya. Tepuk tangan untuk semua teman-teman semua, untuk Koon, juga untuk Mbak Lestari. Ya, kita bisa sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya ini adalah kesempatan buat kita ya, dikasih lagi 1 tahun. Ada banyak saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita yang mungkin sudah berpulang ya. Sudah berpulang, betul, melewati masa-masa pandemi. Sadar nggak teman-teman kalau kita sampai hari ini bisa ada, itu semua adalah sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk kita benar-benar melakukan apa yang menjadi passion kita. Melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Saya percaya banget Koon bahwa semua kita, ya baik Koon, Mbak Lestari, kita itu udah seperti puzzle. Satu sama lain kita terhubung. Satu sama lain kita punya fungsi yang mesti kita jalankan dalam kehidupan ini. Nah, saya bersama Koon juga Ibu Lestari, kami ada di sebuah pekerjaan yang namanya bisnis asuransi. Dan sebenarnya bisnis asuransi ini adalah sebuah vehicle, sebuah motor, sebuah cara yang bisa kami pakai supaya kami produktif. Karena ujung-ujungnya dalam kita mau menjadi yang terbaik, melakukan fungsi kita dalam kehidupan ini, mencapai tujuan hidup kita, kita butuh uang, ya. Kita mesti jujur, kita semua butuh uang. Dan mau kemana-mana tuh pakai uang gitu. Jadi kalau teman-teman, iya kan Koon, bener nggak Koon ya? Jadi kita kalau punya mimpi, kalau kita punya sangat betul. Nomor 1 setelah kita punya mimpi adalah kita punya kerjaan nggak yang bisa kita kerjain supaya dengan pekerjaan itu kita bisa biaya hidup. Habis itu kita punya kelebihan untuk membuat cita-cita kita tercapai. Karena antara memenuhi kebutuhan hidup dengan cita-cita itu 2 hal yang berbeda. Ada orang yang punya duit, tapi dia cuma memenuhi tujuan makan, beli rumah, ya kan, gedein anak-anak, atau kalau dia nggak menikah mungkin dia hanya mengurus untuk cita-citanya pengen jalan-jalan. Tapi saya mau bicara lebih dari itu. Bisnis asuransi yang aku jalanin udah hampir 20 tahun ya teman-teman ya, sudah memberikan saya sebuah keleluasaan dalam hal keuangan untuk saya bisa menyisihkan sebagian dari hasil itu untuk mencapai tujuan hidup saya. Jadi tujuan hidup itu kita biayain, kita yang ngebiayain. Nah itulah pengalaman yang paling berharga yang saya rasakan setelah saya kerja asuransi. Dulu sebelum saya kerja asuransi kan saya kerja di bank. Ya, saya memang nggak sukses kerja di bank, biasa aja gitu Kon. Nah tapi hasil yang saya dapatkan itu cuma buat makan, ya. Numpang lewat ya. Numpang lewat, beli baju, terus nyicil ini, nyicil itu gitu ya. Nah, betul, nyicil panci gitu. Boro-boro saya mikirin tujuan hidup, nggak mikir apa sih sebenarnya tujuan hidup saya, nggak kepikiran. Yang penting gue hidup, gue makan, bayar biaya hidup, udah. Nah, cuman segitu. Tapi dengan bisnis ya dapatnya segitu, numpang lewat ya. Ya paling bantu orang tua lah, bantu orang tua juga mulia, bantu adik-adik juga mulia. Tapi di bisnis asuransi, saya mendapatkan keleluasaan bukan cuma bantu keluarga, bukan cuma bantu adik-adik, bukan cuma pergi jalan-jalan. Saya dapat keleluasaan menemukan apa sih sebenarnya passion saya. Nah, passion saya itu adalah menjadi inspirasi. Itu passion saya.
Jadi setiap hari saya selalu kepengen gimana supaya saya menginspirasi orang. Gimana kalau hidup saya ini dilihat orang, terus orang juga bilang, gue juga bisa. Gue juga mau. Ternyata itu mungkin ya. Wah, ternyata begitu ya caranya. Saya mau kayak gitu. Nah, kalau saya hidupnya ngepas, saya nggak bisa menginspirasi orang. Nah, itulah koon pengalaman hidup saya dalam menjalankan bisnis asuransi ini. Saya menemukan panggilan saya. Nah, panggilan saya itu ternyata adalah menjadi inspirasi. Dan yang kedua, saya itu senang banget menolong orang yang tidak bisa membalas. Saya senang gitu. Jadi kalau orang itu nggak bisa balas, saya tambah senang. Makanya mungkin kalau orang bisa balas, bisa berpikir, lu pelit tuh, gitu misalnya. Tapi kalau orang itu nggak bisa balas, saya merasa itu panggilan hidup saya. Jadi sekarang sudah 4 tahun koon ya, saya mendirikan sama adik-adik dan sama sahabat Yayasan Maharani Kirana Pertiwi. Ini untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi kita selama pandemi 2 tahun ini koon, itu kita membuat gerobak-gerobak baca di desa-desa dan juga memberi makan gratis. Wah, luar biasa. Iya, memberi makan gratis dan memberikan sembako gratis. Sudah 2 tahun ini kita lakukan itu. Itu kayak bahagia banget saya. Saya bahagia banget. Ini yang saya mau. Nah, saya dapat itu karena saya kerja. Bu Esra nggak ngomong-ngomong, Bu Esra? Ya nanti dikira kayak kepo gitu. Acara katakan orang suka baru ngasih dikit udah pamer, kan orang suka gitu. Jadi saya pikir biarin aja deh. Acara ini kesempatan Bu Esra kasih tahu kita semua. Saya sih pengen banget gitu, tapi kita ada yang support buat Bu Esra. Terus koon gini, saya jadi punya prinsip gini, kalau memang teman-teman itu punya keinginan juga untuk berbagi, silakan. Tapi kalau minta-minta, saya nggak mau koon. Kenapa? Karena saya punya bisnis yang bisa membantu saya untuk saya menyisihkan income buat ngerjain itu gitu kan. Itu kan luar biasa banget gitu loh. Gitu. Dapat sesuatu, bisa berbagi, itu sungguh luar biasa ya Bu Esra ya. Sungguh luar biasa gitu, sungguh luar biasa. Itu pengalaman aku koon. Nggak pernah kebayang kalau aku tuh bakalan bisa ngerjain yayasan. Nggak kebayang, justru karena bisnis asuransi inilah aku bisa ngerjain itu koon. Keren banget kan bisnis ini gitu. Luar biasa. Iya. 2 jempol. Koon juga 2 jempol. Jadi tidak salah ya Bu Esra ya, kita ngomong di luar yang tidak dapat di dunia asuransi, kita bisa dapat semua ya Bu Esra ya. Ya, bisa dibilang gitu. Maksudnya hal-hal terutama kita bisa ada kebebasan finansial dan contoh ya. Contoh teman-teman nih kalau di bisnis asuransi, siapa bilang kita harus ngutang? Enggak, kita bisa beli cash gitu. Nah, saya semakin hari semakin kesini koon, benar-benar saya mau bebas utang. Nggak punya. Terakhir kemarin pandemi, saya juga jual rumah saya 1 karena masih ada KPR-nya, saya jual supaya saya nggak punya utang lagi. Udah sekarang saya ada duit, hidup, terus berbagi gitu. Bisnis asuransi yang membuat saya mampu seperti ini gitu loh. Iya, betul. Berarti udah kita ngomong teman-teman yang di sini yang tadinya udah up and down. Nah, ini Bu Esra udah kasih tahu buktinya, dan sekarang Bu Esra udah bahkan melebarkan sayapnya untuk membuat yayasan. Itu kan luar biasa ya Bu Esra ya. Kita dapat lebih, kita kasih sisihkan buat yang memerlukan ya Bu Esra ya. Yang nggak bisa balas, yang nggak bisa balas. Yang kita ngomong benar-benar kita kayak gini lah Bu Esra ya, membuat orang lain bahagia itu kita lihat tuh luar biasa ya Bu Esra ya. Bener. Tapi kan kalau kita mau bikin orang lain bahagia, kita mesti punya uang. Ya kan gimana? Semua pakai uang. Iya, sekarang aja nih kenapa saya start over. Kenapa kami sama Pak Ivan start over di Manulife? Ya, karena kita selama kemarin di tempat lama udah nggak bertumbuh, udah stuck. Nah, udah stuck. Terus kan udah stuck kan namanya juga bisnis ada stucknya kan. Saya udah 17 tahun loh. 17 tahun nggak pernah pindah gitu. Iya, terus saya bilang, nah ini momentum nih, Manulife lagi bangun agency gitu. Kita masuk sini, kita naik sama mereka nanti jadi nomor 1 di Indonesia. Itu suami saya punya visi. Jadi sekarang saya support Pak Ivan karena memang kita mau bertumbuh, kita nggak mau stuck. Ya kalau mau kayak dulu doang sih nggak usah pindah gitu. Tapi gimana mau bikin yayasan, gimana mau bikin gerobak, orang kita mau bikin gerobak di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang kalau mau pindah, jangan pindah gara-gara sakit hati, jangan pindah gara-gara kesel, jangan pindah gara-gara kompensasi. Kalau kayak aku stuck, ya itu pilihan. Saya udah stuck, nggak bisa. Kalau orang bisnis nggak bisa stuck. Kita harus grow, gitu.
Makanya Betul, sekarang betul, teman-teman yang tadi ada celotehan Mbak Lestari, koon jadi bibi gitu, itu bener. Kita harus bertumbuh, kita harus grow. Gitu ya, Bu Esra ya. Ini nggak ada pesan sponsor ya, Bu Esra ya. Nggak ada. Siap, Bu Esra ya. Nah, Bu Esra, ada lagi yang mau ditanyakan nih. Penghargaan paling berkesan apa tuh, Bu Esra? Penghargaan paling berkesan yang saya dapat itu adalah ketika saya TOT, ya. Jadi saya pernah mencapai TOT itu saya karena gini, kita tuh nggak akan TOT kalau kita tuh nggak niat gitu, nggak bakalan. Nggak bakalan. Jadi kayak teman-teman ya mesti dan niat itu nggak cukup hanya termotivasi, nggak cukup hanya terinspirasi, mesti obses gitu, siang malam obses. Jadi orang yang MDRT, orang yang COT, orang yang TOT itu obses. Nah, orang-orang yang obses ini sering dihina. Nah, sering dihina sama orang-orang yang nggak obses. Mikirnya terlalu tinggi gitu ya, Bu Esra ya? Ya, lu ngapain? Obsesinya gitu, terlalu tinggi ya? Lu ngapain sih, nanti lu nggak capai, lu drop gitu. Ngapain sih lo kayak gitu? Nah, saya tahu nih, maaf gitu, jangan tersinggung ya. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa dulu? Jadi kita yang ngomong yang nggak sanggup, yang ngomong yang nggak sanggup. Gitu. Jadi kita kalau mau mencapai sesuatu yang kita tidak terlupakan ya, mesti pilih mau dengerin siapa gitu. Jangan dengerin orang yang MDRT aja belum, COT aja belum. Betul. Iya kan? Jadi saya waktu mau TOT, saya dengerin orang yang udah pernah TOT. Saya dengerin orang yang udah pernah TOT supaya apa? Saya tahu jalannya gimana caranya gitu. Jadi itu penghargaan pertama yang saya dapat waktu saya menjadi TOT. Kemudian yang kedua, penghargaan tertinggi yang saya dapat waktu itu adalah, jadi saya pernah mencetak 55 MDRT ya dalam 1 tahun gitu. Di dalam grup ya, di dalam tim. Nah itu bagi saya tuh 55. Ya itu bagi saya tuh kayak wow, bahagia banget gitu. Orang-orang itu bisa menjadi MDRT tuh kayaknya happy banget. Itu sih 2 itu. Iya, karena termotivasi dan dia bisa nikmatin dan dia merasa oh ya benar MDRT itu luar biasa ya Bu Esra ya. Seneng ngelihat orang lain mencapai itu kita seneng gitu, kita bisa capai. Tapi terus kita ngelihat tim kita capai itu penghargaan tertinggi gitu buat aku. Gitu. Ya kayaknya kita ngajarin nggak sia-sia ya Bu Esra ya. Kayak kita lagi panen metik stroberi gitu, kayak kita lagi metik apa gitu, seneng banget gitu rasanya. Begitu banyak gitu kan, kayaknya happy banget gitu. Betul Bu Esra. Kalau emang kita bayangin ada orang yang kasih masukan, terus ngapain begini-begini, kita udah tahu. Dia mengajak kita untuk gagal bersama itu Bu Esra. Emang itu pengaruh-pengaruh gitu, kadang-kadang kita orang ngomong bergaul lah sama orang yang punya aura positif, betul ya Bu Esra ya. Betul. Jadi kita ngumpul, menceritakan, berkisah tentang yang positif semua itu benar pengaruh sekali itu Bu Esra. Bisa pilih. Bu Esra kalau nggak salah, ya Bu Esra itu TOT pertama dari Indonesia Bu Esra ya. Enggak. Salah satu yang pertama lah. Salah satu yang pertama. Salah satu yang pertama ya. Memang kebenaran Tuhan mempercayakan saya untuk membantu melahirkan MDRT Indonesia sekarang. Jadi MDRT Indonesia itu 10 tahun pertama itu ngantor di kantor aku, gratis. Nah, 10 tahun itu ngantornya di tempat 10 saya. Tahun ya. Dan itu yang ngerjain sekretaris aku, adminnya kita gitu. Nah, saya juga dulu tuh nggak mikir ini kemana ya, tapi kayak rasa bagus banget ya kalau bantuin teman-teman gitu. Sekarang saya sudah tidak terlalu terlibat karena MDRT Indonesia kan sudah mandiri gitu. Tapi 10 tahun tuh koon ngantornya tuh di kantor aku, MDRT itu. Berarti Bu Esra ini pelopor MDRT Indonesia ya Bu Esra ya? Salah satu. Sampai disediain kantor begitu buat teman-teman semua ya, luar biasa. Iya. Kantornya MDRT. Jadi kalau meeting tuh selalu di kantor kita dulu di Menara Kuningan. Gitu. Ya. Jadi Bu Esra ini ada sedikit terbawa dengan kebiasaan seorang MDRT.
di Yayasan MDRT itu sendiri itu banyak sekali dia salurkan buat orang-orang yang tidak mampu ya. Dia ada semacam yayasan kepedulian buat orang-orang yang tidak mampu. Kayak kemarin kita juga ada sempat MDRT Day kalau nggak salah itu dia ada, kita udah ada sumbang juga sih Bu Esa itu. Keren banget. Ya, bagi kita juga memang kalau dikasih tahu pasti kita ikut Bu Esa karena buat kebersamaan. Iya. Kenapa? Nah, Bu Esra ini pertanyaan selanjutnya, Bu Esra, perubahan hidup yang paling signifikan nih, yang tadi ya tidak punya utang lagi ya Bu Esra ya. Itu salah satu yang sangat luar biasa yang saya rasain, tapi itu kejadiannya setelah saya di Manulife. Itu kejadiannya setelah saya di Manulife. Oh gitu ya Bu Esra ya. Berarti saya nggak salah pilih Manulife ya, dan jangan pindah ya Bu Esra ya. Pokoknya jangan pernah pindah gara-gara kamu kecewa. Jangan. Betul. Jangan. Tuh teman-teman dengar dulu. Kalau pindah ya memang punya visi, itu mesti punya visi atau punya apa ya, sesuatu yang memang visioner lah gitu. Kalau cuma gara-gara di kecewa tempat kita nggak ada, tempat lain ada, baru gitu ya Bu Esra ya. Jangan yang kayak gitu. Jangan. Oh jangan juga. Jangan. Jadi gini Kon. Dalam hidup ini tuh ada yang namanya momentum, ya. Momentum itu seperti kita kalau orang surfing itu kalau dia mau naik itu dia mesti nunggu gelombang. Nah, tunggu ombak yang gede, timing tepat. Iya. Nah ini momentum hidup saya, momentum hidup suami saya, Pak Ivan. Karena di Manulife ini yang jadi founder kan Pak Ivan, saya jadi penolong gitu. Jadi kalau dulu kan saya tulang punggung 17 tahun di rumah tangga. 17 tahun. Tapi suami saya tahun 2019 bilang, "Sa, kamu kan bisnisnya udah stuck. Manulife lagi bikin agensi. Udah ya gue yang mimpin, lo bantu gue." Gitu ngomongnya. Jadi dalam hidup seorang wanita ya Ko On ya, coba ya hidup seorang wanita. Saya kan 17 tahun jadi tulang punggung, suami saya kan dukung saya di belakang. Suami saya dukung saya loh. Tapi orang-orang kan tahunya saya. Iya, mana Pak Ivan kan nggak pada tahu gitu. Padahal kan di belakang layar dia mendukung saya gitu. Nah, kita namanya juga teman baik, namanya juga kita tetap pacaran ya kan. Nah sekarang giliran pacar saya yang ke depan gitu, saya ke belakang. Nah itu momentum. Jadi tukar posisi gitu. Tukar posisi seperti kalau saya bilang nih resepnya surga gitu. Resep surga kan gitu, mesti laki yang depan, bininya nolongin kan gitu. Jadi itu momentum hidup saya. Luar biasa. Jadi ini satu tim yang luar biasa ya. Kalau ini udah stuck, ini maju, ini stuck, ini maju gitu ya Bu Esra ya. Jadi semua itu mendukung itu Bu Esra ya. Jadi Semua 17 tahun. 17 tahun. Bu Esra selalu di depan. Nah, sekarang ganti pemain baru. Yang 17 tahun yang ini berpengalaman nih yang mendorong sekarang ya. Kalau dulu kan ada pepatah, ada keberhasilan seorang suami di belakangnya ada seorang istri yang mendukung luar biasa. Kalau ini Bu Esra terbalik ya, keberhasilan seorang istri di belakang ada suami. Lo yang bisa aja lo ya, udah mulai lucu nih, udah mulai lucu nih. Bener, itu cerita hidup aku. Cerita hidup aku itu kayak jalanan rusak, ya. Jalanan rusak itu mesti diperbaiki. Iya, Aku bukan orang yang sempurna, aku bukan orang yang hebat gitu. Menurut aku perjalananku tuh jalanan rusak. Tapi aku tidak akan pernah menyerah dan jalan rusak itu selalu diperbaiki sampai ujungnya ntar jalannya jadi bagus gitu. Betul, karena kita tahu jalanan itu ramai dijalanin. Yes, nah, ya kan Bu Esra? Amin. Jadi kita tahu itu yang kita harus perbaiki. Itu betul Bu Esra. Yes, gitu. Benar. Nah, itu signifikannya ya Bu Esra ya. Jadi Bu Esra ini dengar-dengar waktunya sibuk sekali ya Bu Esra ya. Habis ini acara apa lagi Bu Esra? jadi aku ini nggak kedengeran suaranya. Oke. Udah. Saya di Bali dan saya di Jakarta. Jadi kami sekarang Pak Ivan lagi mengembangkan agensi di Indonesia bagian timur. Jadi base camp-nya di Bali. Nah,
Sekarang lagi di Bandung. Karena anak saya yang di ITB besok udah masuk offline. Jadi sekarang saya nemenin dia nih. Terus ini ada meeting sampai jam 12. Aku keluar demi Koon sama Mbak Lestari karena udah janji. Aduh, thank you. Gitu. Jadi saya sekarang keluar dulu untuk kita live. Mungkin waktu saya memang sangat terbatas. Bukan saya sibuk-sibuk banget. Pas ada lagi sibuk. Pas banget waktunya bareng. Nah, jadi saya sekarang lagi di Bandung nemenin anak saya. Besok saya mesti balik Jakarta. Minggu depan. Besok kan kita kick off. Saya datang kick off. Habis kick off, saya balik lagi gitu. Aduh, pontang panting Bu Esra ya. Oh enggak, semangat. Mam yang luar biasa nih. Ya. Jadi Pak Ivan lagi di Bali sekarang, Bu Esra. Lagi di Bali. Yang lagi ngurusin yang yayasan buat orang yang itu ya Bu Esra ya. Sama pengembangan ya Bu Esra. Mengembangkan di bagian timur ya. Jadi kita lagi mau fokus ke Papua, ke Makassar, ke Manado, yang gitu-gitu. Jadi base campnya enakan di Bali. Doain ya supaya semua ya gitu. Base camp di Balinya di mana Bu Esra? Di Seminyak. Saya mampir. Iya, Seminyak ya. Datang nanti main ke rumah siap, ya. boleh. Ntar aku masakin Indomie. Baru tahu makanan Bali spesial Indomie. Ya Mas. Canda. Nanti aku gorengin deh. Gorengin apa yuk? Bu Esra, ini ada yang tanya lagi nih. Apa 5 prinsip utama berhasil dalam bisnis asuransi itu diambil mereka yang ekstrim sukses itu gimana ya Bu Esra ya? Ya, nomor satu. Ya, jujur. Ayo teman-teman, perhatiin semua. Nomor 1 jujur. Oke. Ya, jujur. Jadi jangan bohong-bohong. Kalau bohong-bohong itu akan kecium juga pada akhirnya. Terus yang ketiga. Pada akhirnya pasti ketahuan. Jangan hancur deh, harus jujur. Nomor 2, tempatkan nasabah itu kepentingannya nomor 1. Oke? Perusahaan nomor 2. Saya nomor 3. Kayak gitu. Jadi jangan dibalik. Jadi selalu saya nasabah perusahaan, ntar perusahaannya bangkrut. Nggak boleh. Jangan juga perusahaan nasabah saya, jangan. Nanti nasabahnya bangkrut. Jadi nasabah itu is the best. Kalau di Manulife, core value nomor 1 adalah love your client. Jadi klien itu nomor 1. Nomor 2, Manulife atau perusahaan kamu apa. Nomor 3, baru kamu. Jadi kita kayaknya selalu paling buntut kepentingannya. Jadi betul. Wah, kayaknya kepentingan gue paling belakangan. Tapi justru itu yang bakal bikin kamu sukses. Gitu. Di asuransi. Jangan pernah kamu duluanin kepentingan kamu. Hancur pasti. Gak bisa. Bisnis ini kayak gitu. Terus yang ketiga. Ya. Suka atau gak suka, belajar untuk kerjasama sama leader kamu. Tuh, nomor 3. Ya. Cocok atau gak cocok. Cocok atau gak cocok. Kamu cuma perlu berkolaborasi dengan leader kamu dari sisi baik. Dan sisi buruk, kamu nggak usah kolaborasi. Gitu. Sebab manusia itu sampai kapanpun akan selalu punya 2 sisi. Baik sama buruk. Betul. Jadi kalau yang namanya leadership, kalau yang namanya kolaborasi, itu bukan baik sama buruk. Atau buruk sama buruk, itu namanya berantem. Tapi kolaborasi dan sinergi itu adalah bagus sama bagus. Jadi misalnya gini, Koon punya kebagusan, itu aja yang gue ambil. Gue ambil benefitnya dari kebagusan lo. Tapi kejelekan kamu, itu gue doain lo siang malam aja. Udah kayak gitu aja. Itu nomor 3 ya. Jangan ngurusin kejelekan leader. Kamu pasti hancur. Pasti kamu hancur. Karena ini bisnisnya kayak gitu. Jadi kamu jangan cari leader yang cocok sama gue. Bohong. Yang cocok sama leader juga bohong. Nggak ada. Terus yang keempat, ya. Kalau kamu mengalami ketidakcocokan atau kamu mengalami ketidakfairan, maafkan dan move on. Bukan Koon ya, move on. Jadi kamu mesti move on. Artinya gini, aku stay di satu perusahaan 17 tahun. Kalau tidak bisa memaafkan, saya pasti nggak bisa 17 tahun. Paling 3 tahun mental. Ya, orang-orang di Manulife itu banyak kan 30 tahun, 35 tahun. Tanya sama mereka, pasti mereka setiap hari doa maaf. Emang begitu. Pasti begitu. Maafkan Tuhan tim saya yang jahat sama saya. Kalau dia leader. Maafkan Tuhan leader saya yang betein banget. Kalau dia
agent. Emang kayak gitu. Jadi jangan ngerasa, oh kayaknya happy banget lu ya punya leader yang baik lu. Alah bohong, dia nggak cerita semua, gitu ya. Itu nomor 4. Nomor 5, kalau nomor 5, belajar dan berdoa. Jadi gini, kamu mesti mau baca buku, kamu mesti belajar selling, belajar leadership. Dan kalau udah mentok, kamu ngadepin masalah yang berat banget, disuruh check up ngeyel, ya kan? Udah submit mau dibatalin, atau udah bayar mau dikelebek. Pokoknya masalah-masalah yang udah kayak mumet berat. Kamu berlutut di kamar kamu, sujud minta tolong. Oh, biasanya hilang suaranya. Ini aku udah. Iya, aku udah diteleponin, aku udah dipanggil, jadi aku mesti leave. Aduh, minta maaf banget teman-teman. Pesan terakhir. Iya, siap-siap. Aduh, teman-teman. Kita maklumin Bu Esta. Ya. Kalau kamu di bisnis asuransi, jangan pernah mundur. Maju terus sampai kamu berhasil. Dan setelah kamu berhasil, capai tujuan hidupmu. Jangan cuma jalan-jalan ke luar negeri, pakai Mercedes-Benz, pakai tas bagus, punya uang banyak. Jangan sampai situ. Cari tujuan hidupmu. Dan jadilah berkat apapun tujuan hidupmu itu. Oke? Sampai jumpa lagi buat semua teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye. Makasih waktunya Bu Esta. Sukses ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sampai ketemu Jakarta ya. Oke. Calling Bu. Ya, oke. Terusin yang lain. Ya, teman-teman tadi kita udah tahu Bu Esta itu waktunya itu sangat terbatas, tapi dia masih mensempatkan diri untuk bertemu teman-teman semua. Jadi apa yang dikatakan Bu Esta tadi itu sangat benar. Jadi apa yang beliau ngalamin dulu-dulu itu kita boleh jadikan pengalaman. Nah, Bu Esta itu 17 tahun di situ udah stuck, dan dia pindah ke Manulife, dan dia ketemulah yang di tempat lama itu nggak ada, di tempat kita ada. Jadi kita bangga juga kalau kita di sini jadi Manulifer ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita tidak ada giveaway teman-teman ya. Jadi kita akan membantu mengembangkan itu yang charity yang di Bu Esta lagi kembangkan itu. Jadi Bu Esta itu lagi membuat itu namanya gerobak belajar ya. Jadi dia lagi kembangkan di daerah timur buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan dia itu bikin gerobak jalan taruh buku. Jadi ya jadi semuanya itu bisa belajar tuh teman-teman, itu luar biasa itu. Jadi dedikasi yang Bu Esta ini kembangkan kita harus dukung ya teman-teman ya. Jadi apa yang tadi Bu Esta bilang, jangan kecewa sama leader kita. Itu teman-teman lihat apa yang beliau ngomong itu juga sangat-sangat betul juga ya. Kalau kita selama tidak bisa kerja sama leader kita, pasti kita merasa itu nggak nyaman ya teman-teman ya, kita ngomong ya. Jadi ada ganjalan, gimana mau kita mau closing, kita ke kantornya ke lihat manajer kita atau leader kita ya, kita udah empet bener ya kan, itu kan. Nah itu coba dihilangkan. Karena kenapa? Asuransi itu bisa sukses bukan karena orang lain teman-teman, tapi karena kita semua, karena kita sendiri ya teman-teman ya. Nah jadi jangan ada saling dusta di antara kita. Cuman ya belajar bisa memaafkan bahwa gini-gini, apa yang menjadi hak kita ya kita terima hak kita ya kan. Jangan memaksakan yang bukan kita punya ya teman-teman ya. Nah jadi itu leader saya udah masuk itu yang nomor rekening charity buat Bu Esta. Yayasannya namanya apa ya? Ini Maharani Kirana Pertiwi. Ya, yayasan namanya Maharani Kirana Pertiwi ya teman-teman ya. Nah, kalau emang ada sedikit rezeki boleh kita support itu charity-nya Bu Esta ya teman-teman ya. Jadi sekarang jam berapa? Masih lama teman-teman ya. Guys, kita harusnya ada giveaway ini, baru enak nih saya pakai masuk ke charity. Teman-teman, kalau ada yang mau GoPay gimana? Dian Anggraini ya, betul teman. Dian Anggraini ya. Jadi teman-teman di sini kan waktu kita masih ada masih cukup. Jadi
karena emang Bu Estra itu waktunya terbatas, jadi kita tadi kita nggak sempet apa ya, kayak semacam curhat lah buat Bu Estra itu gimana bisa sampai jadi TOT pertama gini-gini. Dulu emang kita tahu MDRT itu kita tidak tahu loh teman-teman loh. Hanya beliau-beliau yang kemarin yang Bu Estra ini sama beberapa temennya aja yang kita tahu MDRT dari mereka, karena emang MDRT itu disuruh kayak gini, kalau kita udah ngikut acaranya terus kita pulang disuruh kembangkan di tempat negara kita itu teman-teman. Jadi salah satu yang membuat MDRT Indonesia itu bisa berkembang itu ada itu apa berkat dari Bu Estra lah. Kalau kita ngomong ya, itu beliau-beliau itu yang duluan pertama ngerasain tuh gimana MDRT, gimana bisa sampai TOT. Mungkin dulu kita ngomong targetnya nggak segede sekarang lah ya teman-teman, tapi pada saat itu memang ada segitu udah bisa sampai TOT, mungkin ya targetnya pada saat itu begitu. Tapi kan dibanding sekarang memang pada udah tahu semua itu MDRT kayak apa, makanya dikasihlah target ya teman-teman ya. Jadi capailah TOT. Jadi kalau TOT itu sudah tahu apa yang kita harus kerjakan. Jadi 6 kali dari MDRT teman-teman ya. Ya ntar kita ya kalau si Bu Estra itu kita ngomong udah banyak makan asam garam loh teman-teman ya. Saya pernah ketemu dia di Starbucks, katanya dulu dia bapaknya itu sopir angkot. Jadi sopir angkot dia tulang punggung, dia harus gini, begitu bapaknya itu angkotnya ada rusak, ya dia ngomongnya masih Estra. Nah itu pengalaman itu belum sempat kita ceritakan di sini teman-teman, karena waktu beliau terbatas. Jadi saya sempat ketemu dia itu face to face di Starbucks, dia cerita begitu, ya enaknya juga kita ngomong, emang saya kebetulan juga dari kalangan yang emang dari nol dan beliau jauh dari nol, jadi kita ketemu. Jadi apa yang kita ngerasain susahnya dulu di kampung kayak apa, dan hari ini kita bisa hari ini jadi begini karena asuransi ya emang benar apa adanya. Kita ngomong apa adanya. Saya sekolah nggak lulus tapi saya bisa dapat gelarnya juga dari asuransi teman-teman, dari CFP. CFP. Kalau manajer saya dapatnya KFC gelarnya. Nah, kita harus kasih sesuatu lah kalau kita ngomong, kalau apa ya, untuk mencapai sesuatu yang di depan mata itu kita benar apa adanya, kita harus membuat sesuatu juga, memberi sesuatu juga. Kata Bu Estra ini, tolonglah kalau emang kita ada masalah berlutut berdoa. Itu kalau di saya, kalau kita dapat masalah, itu masalah saya itu saya jadikan pengalaman teman-teman. Karena masalah itu timbul karena kita juga. Dari situ kita bawa, oh ini nggak boleh. Nah ini kita kalau begini akan hasilnya begini. Itu kan timbal baliknya kita tahu. Ada api pasti ada asap duluan yang kita ngomong kan teman-teman ya. Jadi pantang menyerah, jangan baperan. Terus kalau Bu Estra itu ada 5 prinsip yang sangat luar biasa. Kalau saya ada 4+1. Nah, sama juga jumlahnya 5. Jumlahnya 5. Nah, apa yang beliau ngomong, nomor 1 kan customer. Nah, sama juga saya juga ngomong, servislah customer kamu seperti raja. Karena dari mereka itu kita bisa ada apa ya, kita ngomong, karena emang dari customer kita bisa bertahan di dunia yang kita kerja ini. Coba kalau kita nggak ada customer 3 bulan terpilih tuh teman-teman, ya kan? Nah itu yang kita ngomong, apa yang Bu Estra ngomong sangat kena sih sama kita yang orang-orang lama begitu. Nah cuma kita bangganya jadi Manulifer di sini karena 3 tahun Bu Estra bergabung di Manulife. Nah itu beliau juga ngomong berbeda sama yang dulu dia 17 tahun bisa sampai stuck begitu kan. Nah, jadi saya 22 tahun. 22 tahun. Ayo dong. Ada stuck nggak?
Saya 22 tahun tidak ada stuck. Terus sekarang berapa? Jadi apa? Jadi BSM. Tetap jadi agent. Ya teman-teman, waktunya sekarang kalau kita ngomong kantor udah kasih kesempatan untuk mengembangkan diri. Kalau teman-teman bisa enjoy untuk mengembangkan diri, waktunya sekarang tepat sekali karena benefit yang dikasih kantor itu luar biasa ya. Luar biasa, dan itu kalau emang teman-teman itu mau jadi seorang leader bisa konsultasi sama leadernya juga ya. Jadi saya juga banyak yang ditanya, kamu udah jadi itu ya, Widya gitu ya, gitu. Widya. Saya mau langsung TH, boleh nggak Bu Maitri? Ada Pak Johan, ada Pak Johan. Pak Johan ya. Pak Johan. Pak Johan yang gitu ya. Yang rekrut ya. Oh bukan. Jadi teman-teman kita ngomong Bu Estra itu ntar kick off juga dia yang jadi pembicara. Jadi teman-teman kalau sempat ke kick off, lihatlah Bu Estra itu di situ cerita bisa lebih panjang lebar, terus backgroundnya kayak apa, terus kayaknya hampir sama deh sama saya juga. Jadi kalau kita orang-orang yang merasa mau sukses, merasa mau dapat lebih, kita pasti akan merasakan bahwa kerja di asuransi itu benar-benar tantangannya banyak, terus apa yang di luar tidak dapat di asuransi itu dapat semua teman-teman gitu. Itu saya ngalamin sama Bu Estra itu ngalamin, nah begitu dia bisa dapat lebih, dia sumbangkan gini-gini, bukan seperti dia dulu kerja di perbankan ya itu ya. Ya itu numpang lewat karena emang kita tahu di situ kan kita udah fix dapetnya kan, jadi kita bisa ngatur. Jadi begitu masuk ya udah diatur begitu, ya udah numpang lewat, itu membosankan sekali kan teman-teman ya. Biarpun kita di sini juga kadang-kadang apa ekspektasi kita kadang-kadang meleset juga. Begitu tanggal 6 kita maunya dapat segini tapi dapatnya di bawah itu, tapi itu udah hal yang biasa teman-teman. Jadi kalau kita ngomong kita dapat nih ekspektasinya di luar di bawah bulan ini. Nah, bulan depan kita bisa naikin ya. Kalau kamu di tahun 2022? siapa? Kamu. Bu Maitri tanya ya, apa goal kamu di tahun 2022? Saya akan berusaha mendapatkan apa yang kantor kasih, Bu Maitri. Saya akan berusaha mencapai target kantor yang kasih tahun 2022. Oke. Jangan kasih ampun. Kalau kantor kasih target, kita sikat. Ya. Nah, kalau kita ngomong goal, ya tergantung kantor beraninya kasih goalnya apa, Bu. Bidi. Oh, bidi mulu. Bidi. Ada duitnya kalau. Kenapa? Ada duitnya. Kalau enggak. Itu sekarang ya. Saya ikut. Amin. Siapa yang ikut amin ya kan? Spesifiknya apa? Ayo. Spesifiknya. Nah, sekarang kantor spesifiknya belum keluar, Pak. Entar tanggal 18 baru keluar, ya kan? Nah, cuma kita tungguin tahun depan. Tahun ini kita destinasinya kemana gitu ya, teman-teman ya. Nah, Bu Maitri bidi mulu. Ya, Bu, bidi, Bu. Ya. Rekening ada di situ. Ya. Jadi, tadi Bu Estra, saya lupa nanya putra-putrinya berapa ya? 4 ya? Udah 4, terus habis itu seorang mam yang luar biasa. Emang jarang ketemu lah orang-orang gituan ya kan kita ngomongnya. Ya paling. Ya makanya kita lihat orang-orang yang kita ngomong mau sukses. Kamu mau dari kalangan apa, dicemplungin di kubangan kayak apa, kalau dia punya niat sukses itu nggak bisa dibendung teman-teman. Nggak bisa dibendung. Dia akan selalu berusaha bahwa saya harus keluar dari yang ketidaknyamanan ini.
saya tidak mau, misalnya katakanlah saya susah, saya tidak mau keturunan saya susah. Nah itu kita harus punya pikiran kayak begitu teman-teman ya kan. Kalau kita ngomong, dengarlah orang-orang yang punya pengaruh yang positif. Jangan bergaul sama orang-orang yang merasa besok udah kiamat, besok udah itu ya kan. Buat apa cari duit toh nggak bisa dibawa mati, itu jangan didengar teman-teman. Itu orang-orang yang kita ngomong itu loser semua teman-teman. Tidak bisa tapi ngajak orang untuk menderita gitu teman-teman. Ada yang tidak bisa begitu. Saya punya pengalaman ya teman-teman. Dulu kita ada ngumpul nih. Namanya kita juga belum ada kerjaan dan ngumpulnya di satu tempat. Jadi begitu datang, kamu ada makan apa? Gini-gini. Jadi ada yang sebatang rokok bisa 3 orang join begitu gini-gini. Nah kita ada saatnya kita itu kayak otak kita berpikir, oh saya nggak boleh begini terus nih. Saya datang di gang ini hanya untuk habisin waktu yang tidak berguna kan teman-teman kan. Nah, begitu kita ngomong kita bisa keluar dari lingkungan mereka, terus kita bisa agak sukses, katakanlah kita bisa berubah hidupnya ini. Terus teman-teman yang tadi ngumpul di gang itu, dia akan ada pikiran-pikiran yang tidak bagus sekali loh teman-teman. Dia bilang sekarang, oh dia tidak, teman kita itu udah menjauhin kita, udah tidak mau datang lagi berkumpul sama dia, terus kita dianggap kayak apa ya, dianggap asing lah, padahal dulu kita tempat ngumpul gini-gini. Itu teman-teman itu pasti akan ketemu, saya ketemu begitu. Jadi begitu kita ada kemajuan, pasti kita bergaulnya itu kan berubah juga kan teman-teman ya. Kita akan bergaul orang yang sesama kita mau maju. Terus habis kalau kita mau maju kan kita akan cari lagi untuk berikutnya itu kan. Jadi artinya kita di situ kita akan berkembang terus. Nah lama-lama kita udah 1 tahun 2 tahun nggak ketemu dia orang, begitu ketemu dia itu bisa caci maki kita loh teman-teman ya. Apa yang pertama dia ngomong, kamu sekarang sombong katanya, lupa punya duit sekarang lupa daratan gini. Nah teman-teman kalau kita ngomong begitu, itulah ngomong-ngomongan orang yang tidak sukses tapi dia tidak punya merasa bersalah, tapi dia tidak punya apa gini ya, dia tidak merasa bersalah kalau dia gagal itu teman-teman. Dia ada alasan untuk bahwa dia gagal itu bukan salah dia loh. Jadi kita bisa dibilang sombong, wah sekarang kamu apa kayak gini lah, udah nggak usah makan enak-enak itu bawa kayak gini-gini. Jadi ingat kalau kita makan ini ntar kamu kena penyakit ini. Wah pokoknya yang merasa paling benar itu. Bingung ada teman begitu loh. Jadi kita mau ajak dia keluar dari lingkungan itu, tapi dia bilang, buat apa? Duit nggak dibawa mati. Wah matilah orang begituan itu. Nah itu kita udah tahu masa depan orang itu kayak apa ya teman-teman ya. Nah jadi bergaullah sama orang yang punya visi, misi yang mau maju. Nah kita kalau begitu, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang positif. Kamu ngerasain dah? Kamu ngerasain kalau hari ini kamu berkumpul sama orang positif, besoknya kamu berkumpul sama orang negatif. Coba lihat, aura kamu itu berbeda sekali teman-teman. Begitu kita bergaul sama orang yang punya pandangannya negatif, itu kayak kita loyo sekali loh. Itu kayak muka kita itu udah nggak enak dilihat teman-teman. Nah jadi ada beberapa teman yang punya calon agent itu laki-laki, terus kalau teman-teman itu merasa dia itu agak susah itu boleh teman-teman itu suruh ketemu saya ya teman-teman. Anda saya bisa kasih tahu bahwa saya salah satu kan yang dibilang nggak ada kerjaan tempat lain loh selain di asuransi loh. Makanya bisa kayak gini bertahan. Jadi ada teman-teman kita yang laki-laki itu yang kepala keluarga itu merasa kalau kerja di asuransi itu nggak ada jaminan. Nah itu ntar bisa saya bantu ngomong itu ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong di sini yang penting ada kemauan. Banyak kok yang sukses itu kan kita ngomong teman-teman kita yang cowok itu ada ya lumayan ya Lis ya. Lumayan lah ya. Cuma emang dibanding persentase itu kalau 10 agent itu pasti 9 perempuan 1 laki-laki.
Nah, itu yang persentasenya begitu. Tapi kan kerja asuransi ini kan tadinya orang iseng-iseng semua tuh. Iseng-iseng berhadiah. Nggak ada yang benar-benar mau tujuannya kerja itu di asuransi. Jadi kerja di asuransi itu kita ngomong di dunia pekerjaan itu udah dibuang, ya, dibuang dan kita masuk dunia asuransi begitu kita kasih tahu teman-teman kita, saya kerja di asuransi, teman-teman kita ngomong, emang lu udah tereliminasi di dunia kerjaan baru sampai di kerja di dunia asuransi. Nah itu sampai sekarang masih ada beberapa stigma begitu dan ada juga yang terlalu cepat show off ya teman-teman ya. Saya ketemu klien saya bilang, Akofon, ini teman-teman saya kerja baru 2 tahun, kok bisa beli BMW, bisa pakai tangan Rolex gitu. Saya bilang bisa. Nah, ini spend-nya tergantung masing-masing individunya. Ada yang mau show off, ada yang dapat duit, tapi dia mau bikin suatu kenyamanan. Untuk kenyamanan itu kayak gimana ya? Dia mau membuat satu yang jangka panjang itu bisa nyaman. Ada yang kayak kita ngomong, ada yang berpikir, saya beli rumah dulu. Nah, itu kenyamanannya untuk jangka panjang kan. Kalau mobil yang barang-barang yang kita ngomong kelihatan begitu, begitu beli besok harga turun. Nah, itu kembali lagi ke individunya. Kalau emang dia mau menampilkan bahwa dia sukses dengan cara begitu, silakan juga. Saya bilang sama klien saya nggak usah heran. Memang kalau dunia asuransi begitu. Bisa kok cepat, saya bilang itu kalau ini, kalau emang kita punya calon nasabah, kalau closingnya gede-gede, saya bilang, oh itu benar, orang dalam sekejap bisa beli mobil baru, saya bilang gitu. Nah, dia bilang, luar biasa ya sekarang kerja di asuransi ya. Ya itu stigmanya yang dulu kita ngomong di dunia asuransi itu, yang tempat-tempat orang pembuangan, sekarang udah mulai orang bilang, kalau kerja di asuransi itu ada satu harapan kedepannya itu bagus juga katanya. Jadi teman-teman kalau di sini ada yang mau tanya boleh ya teman-teman ya. Karena di sini saya lihat ada beberapa yang baru gabung tapi Bu Estranya udah sibuk sama. Bisa di Facebook, ya di Facebook Lestari Gracias. Facebook apa YouTube? Facebook, YouTube Lestari Gracias. Ya kalau teman-teman mau lihat tadi apa yang dibicarakan sama Bu Estra boleh lihat di itu di YouTube-nya sama Facebook-nya Gracia Lestari ya. Lestari Gracia. Aduh, namanya keren-keren, saya susah ngomong. Ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman hari ini kita giveaway-nya tidak ada, tapi kita akan berusaha bisa asal paksa jalan ya kok. Bukan paksa ya, ini Hadi Wiharja. Kalau yang namanya paksa itu kesannya kan nggak enak. Yang kalau kita ngomong, yang penting kamu ada niat, yang penting kamu jujur seperti yang Bu Estra ngomong tadi, yang penting kamu bisa dipercaya orang, itu kamu udah ada 1 poin bisa berhasil kerja di asuransi. Jadi, ya. Oke. Seksinya foto. Situ dong. Oke. Dari kita di sini semua sukses ya. Nah, ini berkat sini semua jadi lancar ya. Siapa namanya? Muti. Terima kasih ya Muti ya. Oke. Sampai jumpa 2 minggu lagi di sesi habis Imlek. Akan bersama Sukses semua ya. Sukses buat kita semua. Oke? Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, play attitude, knowledge, skill, action. Ya, paksa. Itu singkatannya toh. Wah, luar biasa si Hadi ini punya singkatannya paksa. Play gini-gini. Nah, saya baru tahu. Sukses buat kita semua ya teman-teman ya. Nah, acara hari ini sampai di sini aja. Terus giveaway-nya kita sama-sama membantu Bu Estra ya teman-teman ya. Nomor rekening sudah kita share di situ juga. Ya, terima kasih semua. Selamat pagi, salam sehat semua. Ciao.
Iya.